Jadi hukum perdata itu adalah hukum secara privat, ya. Ada yang secara privat, ada yang secara umum. Kalau secara umum itu contohnya seperti hukum pidana. Nah, kenapa dikatakan secara privat? Karena yang diatur hanya orang-orang yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi contoh misalkan saya dengan teman saya namanya Pak Janim gitu misalkan. Kita membuat sebuah perjanjian kerjasama usaha. Nah, dalam perjanjian itu kita membuat kesepakatan. Contoh misalkan eh, saya menanamkan modal kepada Pak Janim sebesar 500 juta, ya kan. Nah, saya sebagai penanam modal dan Pak Janim sebagai pihak yang menerima modal. Kita buat kesepakatan di dalamnya. Contoh misalkan satu adalah bagi hasil, ya kan. Lalu kemudian resikonya apa saja yang ditanggung kalau misalkan pekerjaan tidak berjalan dan segala macam A sampai Z. Nah, jadi semua kesepakatan yang ada di dalam kontrak perjanjian itu menjadi hukum bersama hanya saya dan Pak Janim, atau mungkin ada pihak-pihak lain, ya, yang pokoknya itu apa yang tertuang di dalam kontrak perjanjian tersebut itu menjadi hukum para pihak yang ada di dalam kontrak perjanjian. Itu namanya makanya mengapa disebutkan sebagai perdata gitu. Jadi saya ulang lagi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur secara privat. Jadi privat di situ bukan, ya maksudnya privat itu bukan soal privasi ya, tapi privat di situ adalah privat yang dimaksud dalam di situ adalah hanya yang diatur hanya para pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Jadi pihak yang tidak ada dalam kontrak, yang tidak disebutkan di dalam kontrak tersebut, maka tidak diatur oleh aturan tersebut, ya. Maka kalau jika ada sengketa itu, maka ada istilahnya namanya adalah gugatan secara perdata. Jadi gugatan perdata itu menggugat salah satu pihak yang ada dalam kontrak tersebut yang tidak melakukan prestasi. Ya, yang tidak melakukan prestasi adalah one prestasi. Jadi di dalam kontrak tersebut, di dalam kontrak perjanjian tersebut, maka akan menimbulkan namanya hak dan kewajiban. Ya, jadi pihak pertama, pihak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya semua punya kewajiban masing-masing dan semua memiliki haknya masing-masing. Jadi siapa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi kontrak daripada perjanjian itu namanya dinamakan one prestasi. Ya, jadi bisa dilayak. Jadi one prestasi adalah sebuah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi kontrak, ya, yang disepakati. Jadi kalau nanti misalkan tadi Pak Janim itu tidak melaksanakan kewajibannya, contoh dalam misalkan pasal 2 dalam bab pembagian bagi hasil, bahwasanya penerima modal memberikan hasil keuntungan sebesar 15% kepada pemberi modal. Nah, jika pihak pertama sebagai penerima modal itu tidak melaksanakan kewajiban itu, berarti pihak pertama melakukan namanya one prestasi. Jadi tidak melaksanakan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai pihak pertama. Berikut juga saya gitu. Saya punya kewajiban juga, ya. Misalkan dalam kontrak perjanjian itu jika ada beberapa hal keperluan yang sekiranya itu membutuhkan dana lebih atau membutuhkan hal-hal lain di luar daripada hal pertama yang diperjanjikan, maka saya juga harus atau memiliki kewajiban untuk memenuhinya, ya, kepada pihak pertama. Jadi
yang sering terjadi dalam masyarakat sebetulnya seperti ini. Contoh persoalan perdata adalah masalah hutang piutang. Itu adalah masalah perdata, ya. Hutang 20 juta. Ya, kenapa ada sering ada mengatakan, kok saya orang punya hutang, saya laporkan ke kepolisian kok ditolak gitu, dengan alasan ini adalah perdata. Maka dilihat dulu, ya. Contoh misalkan seseorang atau dua orang memiliki urusan hutang piutang sebesar 20 juta. Nah, perdatanya adalah orang yang memberikan hutang atau memberikan uang dan orang yang menerima uang sebagai yang berhutang, ya. Pihak pertama yang memberikan uang, pihak kedua yang menerima uang. Berarti pihak pertama memiliki piutang terhadap pihak kedua. Pihak kedua memiliki hutang kepada pihak pertama. Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Kewajiban pihak pertama memberikan uang, meminjamkan uang pada pihak kedua. Kewajiban pihak kedua adalah mengembalikan uang kepada pihak pertama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Jumlahnya berapa, waktunya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, gitu ya. Lalu kemudian ada kesepakatan lain, atau misalkan ada fee suksesnya. Lalu kemudian jika tidak membayar sesuai dengan ketentuan waktunya, kira-kira konsekuensinya apa. Nah, hal-hal seperti itu akan mereka buat kesepakatannya. Ya, ingat, kesepakatan kalau menurut saya diwajibkan secara tertulis. Kalau bisa tertulis, ya. Tertulis. Memang urusan perdata itu pasti menyangkut masalah objek. Urusan perdata atau objek perdata semua menyangkut masalah objek yang memiliki value, objek yang memiliki nilai. Jadi kalau objek yang tidak ada nilainya, buat apa kita buat kesepakatannya, ya. Sekarang pinjem gayung gitu, kira-kira mau buat nyebar tanaman di sebelah, pinjem gayungnya apa perlu dibuat kesepakatan perdatanya? Saya kira tidak perlu, ya, hal seperti itu, ya. Atau minjem beras gitu segelas gitu, ya, kira-kira tidak perlu, ya, dibuat, ya. Jadi semua harus dibuat kesepakatannya ketika itu dalamnya ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, ya buat apa dibuat kesepakatan, kira-kira, ya. Jadi harus ada objek value-nya gitu. Nah, untuk bisa, lalu orang-orang seperti apa saja, atau maksudnya siapa yang bisa melakukan atau perbuatan untuk membuat sebuah kesepakatan perdata, ya. Di situ dijelaskan, ya, ada saya. Jadi di dalam undang-undang itu ada yang menerangkan umur 21 tahun dan 18 tahun, ya. Tapi umumnya kita menggunakan cakap hukum di sini, artinya orang-orang yang telah cukup usia untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Jadi di dalam hukum perdata itu dikatakan ada namanya cakap hukum, ya. Jadi mereka yang sudah dikatakan cakap hukum yang bisa melakukan sebuah perbuatan hukum. Contohnya perbuatan hukum ini, contoh membuat kesepakatan, ya. Kenapa dikatakan perbuatan hukum? Karena ada konsekuensi hukumnya. Karena perbuatan itu diatur, ya, itu menjadi sebuah hukum bersama. Jadi bagi mereka yang sudah berumur 18 tahun atau lebih, itu bisa. Nah, ada contoh misalkan ada artis umur 15 tahun, dia mau beli rumah. Pertanyaan, bisa atau enggak dia untuk menandatangani akta jual beli atau melakukan sebuah perbuatan hukum, ya. Itu dikatakan belum cakap hukum. Jadi dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membeli rumah tersebut. Artinya itu harus di bawah pengampuan orang yang sudah dianggap cakap hukum. Biasanya adalah diwakilkan oleh orang tuanya. Jadi nanti si anak tersebut membeli objek, ya, di bawah pengampuan orang tuanya.
Di dalam hukum perdata diatur namanya ada istilahnya tentang perorangan ya. Jadi kok kenapa harus orang gitu ya? Kenapa kok enggak kerbau yang umurnya sudah 20 tahun gitu ya. Ya. Yang diatur dalam hukum yang bisa melakukan sebuah perbuatan hukum adalah hanya orang. Hanya orang ya. Tidak ada makhluk gaib di situ. Ya, hanya orang ya. Orang di situ disebut sebagai subjek hukum. Jadi ingat, kalau ada pertanyaan siapakah subjek hukum, adalah orang. Apakah objek hukum? Objek hukum berarti adalah benda atau objek yang menjadi klausa kesepakatan di dalamnya. Ya, jadi ada orang misalkan ngambil rumah, contoh orang membeli rumah secara kredit, ya kan, berarti akan menandatangani kontrak kesepakatan untuk melakukan kredit, ya. Berarti pihak konsumen sebagai debitur, pihak bank sebagai kreditur, pihak pendana, ya. Berarti di situ muncul perdatanya, ya. Subjek hukumnya adalah orang dan bank, badan hukum. Jadi subjek hukum itu ya orang, ya badan hukum, itu juga subjek hukum, ya. Tidak lain daripada itu. Gak ada namanya binatang, makhluk gaib, ya. Meskipun ada makhluk gaib nongol bisa ngambil gelas, bisa tanda tangan, pulpen jalan sendiri, tetap nggak bisa, ya, tidak dikatakan sebagai subjek hukumnya. Jadi subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Nah, objeknya adalah rumah tadi itu, dipahami, ya. Semua yang ada di dalam kontrak KPR, kontrak kredit pembelian rumah, dari pasal 1 sampai dengan pasal akhir, itulah menjadi hukum perdatanya bagi si orang yang tadi, konsumen yang mengambil rumah, contoh si A mengambil rumah KPR dengan pihak bank sebagai kreditur. Jadi mengatur mereka berdua aja, ya, tidak mengatur tetangganya. Misalkan yang ngambil rumah adalah anaknya gitu ya, atau anaknya yang ngambil rumah, itu hanya dengan anaknya saja, tidak mengatur dengan adiknya atau orang tuanya. Nah, itu maka kenapa dikatakan perdata sebagai hukum privat. Jadi hanya para pihak yang diatur adalah hanya para pihak yang ada dalam kontrak perjanjian. Lalu apakah nanti misalkan anaknya atau orang tuanya nanti di situ tidak diatur? Diatur, ya. Tapi nanti itu pembahasan nanti. Jadi yang harus dipahami adalah secara dasar terkait masalah perdata adalah, satu, perdata adalah hukum secara privat. Berarti hukumnya hanya mengatur para pihak yang ada di dalam kontrak perjanjian. Siapapun yang ada dalam kontrak perjanjian, maka mereka adalah harus taat, ya, harus mengikuti aturan yang ada dalam kontrak perjanjian. Karena kontrak perjanjian itu juga dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi sebelum dibuatnya atau ditandatangani sebuah kontrak, maka dibuat namanya nota kesepakatan dulu. Ya, nota kesepakatan itu istilahnya sebagai prakontrak. Jadi sebelum kontrak ada namanya prakontrak. Jadi buat dulu nota kesepakatan ini secara berdua, ya. Kadang-kadang kan pihak pertama, kedua, ketiga membuat, kadang-kadang ada yang nggak pas, ya. Ini nggak cocok nih, ganti. Ini nggak pas, ganti, ya kan. Sampai nanti ketemu pasnya seperti apa nih perjanjiannya, ya. Dari objeknya seperti apa, lalu kemudian tenor waktunya, pembayaran seperti apa, mekanismenya seperti apa. Lalu kemudian jika nanti ada permasalahan, ada sengketa, nanti penyelesaiannya seperti apa nih, sama-sama nih. Apa kita selesaikan secara bersama-sama dulu, secara kekeluargaan, ya. Kalau secara keluargaan sudah tidak bisa, maka nanti akan kita selesaikan ke pengadilan. Ini sepakatnya nih, gitu kan, ya. Kalau semua sepakat, ya sudah, kita tuangkan dalam nota kesepakatan itu, ya. Nah, yang akhirnya isi daripada nota kesepakatan itu akan menjadi klausul di dalam nota perjanjian atau nota kontraknya.
Jadi kalau sudah taken di situ taken materai dan materai lalu kemudian lalu kemudian disaksikan atau didaftarkan disahkan juga oleh notaris, itu lebih kuat lagi. Ya biasanya kalau kontrak di perusahaan itu dia akan ke notaris ya, gitu ya. Nah, maka seketika itulah para pihak atau semua pihak harus taat dan tunduk, harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak perjanjian tersebut. Ya. Tentu saja kontrak perjanjian tersebut ada namanya daluarsanya ya, ada kadaluarsannya, diatur juga. Tidak selamanya seumur hidup lah ada kontrak seumur hidup ya. Kontrak seumur hidup mah manusia sama Allah aja sama Tuhan. Ya, kontrak seumur hidup sama Tuhan, selagi masih hidup kontraknya harus melakukan namanya kewajibannya. Kewajiban dalam melakukan ibadah. Maka ada konsekuensinya juga, itu juga perdata juga. Ya, perdatanya manusia sama Tuhan. Perdatanya manusia sama Allah. Perdata. Ya kan, masing-masing ya. Anak, ibu, bapak, adik, segala macam semua punya urusan masing-masing. Meskipun anak sama ibunya, anak sama orang tuanya ya. Kalau urusan ibadah mah, urusan sholat mah itu mah urusan masing-masing sama Allah. Ya kan, nggak bisa dicampur-campurin ya. Gitu ya. Jadi itu urusan masing-masing. Ya itu nanti. Ya, kalau nanti dilihat oh ini one prestasi nih manusianya gitu kan. Kalau Allah kan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kontrak. Kalau kamu beribadah taat, maka apa yang kamu minta akan saya berikan, akan saya permudah. Jadi selama ini kita manusia bahkan kita sendiri lalai, tapi tetap Tuhan mah sesuai dengan kontraknya. Ya, sesuai dengan janjinya. Tidak pernah sedikit pun melakukan one prestasi. Berarti manusianya dong, ya kan, yang harus introspeksi kan, manusianya yang kurang bersyukur selama ini. Kita yang sering melakukan one prestasi, ya harusnya malu kita. Tapi Allah Tuhan tidak pernah sedikit pun melakukan namanya one prestasi. Nah itu contoh paling sederhana aja ya, kita dengan Tuhan ya, apalagi kita dengan Tuhan aja masih one prestasi, apalagi kita sesama manusianya ya. Tapi itulah sifat manusia, kira seperti itu ya. Jadi hukum privat itu saya ulang kembali, jas hanya mengatur para pihak yang ada dalam kontrak tadi itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Devi, gimana, apa kabar Devi? Silakan yang mau bertanya, atau mungkin boleh kita diskusi, atau selama ini mungkin ada permasalahan yang mungkin ini kayaknya perdata nih, kita bahas bareng-bareng. Waalaikumsalam, silakan. Saya Adrian Lubis, izin bertanya nih Pak. Oh ya, silakan. Kalau hukum waris termasuk perdata ya Pak? Dan apabila misalkan ada seseorang nulis wasiat gitu, betul, untuk anak istrinya, terus terjadi sengketa di antara mereka, itu masuknya perdata dan penyelesaiannya seperti apa? Oke. Terima kasih Pak. Hukum waris itu perdata atau bukan sih? Nah, sekarang ini. Sekarang tadi ada seorang suami istri ya. Contoh berarti ada sebuah rumah tangga. Orang itu punya tetangga nggak? Punya, misalnya Pak, punya. Nah, sekarang yang barusan kamu ceritakan, anggaplah dia punya objek senilai 10 miliar. Ya, objek senilai 10 miliar. Ini misalkan tetangganya nih orang biasa-biasa aja. Pertanyaannya adalah ketika ada sengketa, ada pembagian waris, kira-kira tetangganya dapat nggak? Enggak Pak. Nggak dapat. Nah, berarti di situ hanya yang diatur hanya mereka ya. Kalau waris berarti kan keluarga, berarti ada suami, ada istri, ada anak ya.
ada suami, ada istri, ada anak. Berarti hanya mereka aja yang berhak. Jadi yang diatur hanya mereka-mereka aja. Kalau berbicara waris nih, ya nggak? Ya, berarti kalau waris itu masuknya dalam pembagian objek atau pembagian harta kekayaan di dalam lingkungan keluarga. Itu jelas perdata, ya. Jadi yang diatur atau hanya yang diatur pembagiannya hanya yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang ada di dalam keluarga tersebut. Di luar daripada keluarga tersebut itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian, ya, terkecuali ada namanya wasiat, lain lagi tuh Maya, diatur lagi ya. Tapi secara pokok, ya, itu jelas perdata itu, ya. Kenapa dikatakan perdata? Saya lagi karena hanya mengatur hanya mengatur orang-orang yang ada di dalam lingkup itu. Kalau berbicara waris berarti adalah pembagian harta dalam keluarga, ya. Berarti yang diatur atau yang diatur pembagiannya atau yang diatur bagian-bagiannya, dia dapat berapa itu hanya mereka-mereka atau orang-orang yang ada dalam lingkup keluarga itu saja, ya. Itu paham ya tadi ya? Siapa tadi? Adrian ya? Nah, penyelesaiannya nanti kalau secara musyawarah nggak bisa gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya itu dibagi karena apa? Ya, kalau keluarganya baik-baik aja, kenapa? Itu misalkan dibaginya bapaknya sudah meninggal dunia seperti itu, dan anak-anaknya bersengketa tidak menemukan jalan keluar musyawarah. Melalui musyawarah itu seperti apa, Pak? Kalau meninggal itu kan berarti namanya turun waris kepada ahli waris, gitu ya. Nah, sebetulnya begini ya, ini juga catatan dari pertanyaan ini juga menjadi catatan kepada kita semua ya. Nah, jadi gini, ketika kita masih hidup, lalu kita memiliki anak atau ahli waris, ya, yang namanya manusia kan hidup selamanya ya, gitu ya. Nah, jadi sesegaralah untuk membaginya. Kan gak dibawa mati harta. Punya anak 3, punya anak 2, punya rumah 2, ya kan? Nah, kalau mereka sudah cukup umur, kira-kira ya bagusnya sih ya sudahlah ya, atau mungkin suatu saat juga nanti ini nanti buat kamu ya yang di sini, ini buat kamu yang di sini. Dudukin aja bareng-bareng. Ya, nah berikan alasannya. Kenapa yang di sini buat si A, kenapa yang di sini buat si B. Jadi udah dibagi satu-satu masing-masing. Ya. Nah, itu adalah cara untuk meminimalisir adanya terjadi sengketa yang tadi diceritakan. Adanya sengketa yang tadi diceritakan adalah ketika sebelum meninggal itu belum dibagi, maka hartanya akan menjadi sebuah perebutan. Anaknya 4 misalkan ya, anak 4 itu yang 2 cuek, yang 2 open. Kadang-kadang biasanya ributnya begitu. Ketika orang tuanya meninggal, meninggalkan banyak harta atau ada nggak banyak lah atau beberapa, mending banyak mah dibaginya enak, ya. Ini hanya beberapa aja gitu kan. Nah, itu jadi permasalahan. Atau hanya satu objek gitu kan. Nah, selama orang tuanya hidup, selama orang tuanya masih sehat, sampai dengan sakit, sampai dengan akhir hayatnya, contoh hanya anak pertama yang kedua yang open, yang sisanya kemana nih? Cuek. Nah, ketika itu dibagi, akhirnya yang 2 cuek ini merasa yang 2 nih udahlah, ini mah dapatnya segini aja lah karena cuek gitu kan, gitu loh. Nah, adanya ketidakadilan dalam membaginya, ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi timbul permasalahan sengketa di dalam keluarga seperti itu. Nah, kalau saran saya sih kalau seperti itu diselesaikan secara keluarga. Cari di keluarga itu siapa orang yang tertua yang betul-betul bisa dimintai masukan. Karena dibawa ke pengadilan bukan nggak bisa, itu nanti masalahnya akan tambah rumit ya. Yang ada sesama keluarga bisa pecah. Bukan nggak bisa dibawa ke pengadilan. Cuman saya pribadi
tidak menyarankan kalau ada sengketa keluarga itu dibawa ke pengadilan, karena yang sudah itu jarang yang sampai selesai, yang ada sesama keluarga jadi pecah ya. Yang baik adalah selesaikan, duduk bersama dalam keluarga, siapa yang tertua, berikan arahan ya, berikan kesadaran baiknya seperti apa itu ya. Jadi kalau mau dibagi adil lah gitu kira-kira ya. Jadi kalau bisa jangan dibawa ke pengadilan ya. Lain soal ketika itu sengketanya dengan orang lain gitu, itu barulah itu memang harus dibawa ke pengadilan ya. Tapi di pengadilan juga tetap ada namanya mediasi dulu. Jadi diarahkan dulu sama hakim tuh, coba secara kekeluargaan dulu nih diselesaikan ya kan. Mudah-mudahan ada namanya sebuah kesepakatan lagi tuh, kesepakatan lagi ya. Kalau sudah ada kesepakatan, maka nanti kesepakatan itu bisa menjadi dasar putusan. Jadi hakim juga memberikan putusan itu berdasarkan hasil kesepakatan para pihaknya juga ya, gitu loh. Karena ya perdata seperti itu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, hakim buat apa ngambil putusan sendiri ya, gitu ya. Jadi hasil kesepakatan itu bisa atau akan dijadikan sebagai dasar putusan dalam sebuah perkara perdata. Itu adalah penyelesaian sengketa yang lebih baik ya, daripada saling ngotot gitu kira-kira ya. Maka selesaikan di luar, kalau perlu gugatannya dicabut ya. Sudah ada kesepakatan di luar ya sudahlah ya. Kalau memang harus diperlukan ada putusan pengadilan, maka kesepakatan itu menjadi dasar putusan pengadilan. Kalau sekiranya sudah ada kesepakatan dan tidak perlu lagi ada yang namanya putusan pengadilan, maka gugatannya dicabut. Itu lebih baik ya, daripada harus ngotot ya. Ngotot nanti memenangkan salah satu pihak, sudah pasti pihak yang kalah tidak akan puas, maka biasanya akan mengambil langkah sendiri di luar. Itu yang bahaya sebetulnya itu ya. Karena ya tadi itu ya, kita juga nggak bisa harus selalu idealis. Meskipun kita posisinya benar, posisinya kita menang, kita jangan merasa benar 100%, merasa benar sepenuhnya gitu ya. Jadi berikan sebagian kebenaran itu untuk orang lain, untuk lawan kita ya, supaya mau kondusif gitu ya. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ya.